Halo, semangat pagi. Apa kabar Bapak Ibu dan rekan-rekan yang terkasih dalam Kristus? Semoga karena kasih Allah, anugerah kesehatan dan kegembiraan senantiasa bersama kita dan keluarga kita di rumah. Hari ini Sabtu 23 Juli 2022 dalam pekan biasa ke-16 tahun liturgi C2. Kita akan mendengarkan sabda Tuhan dari Injil Suci menurut Matius bab 13 ayat 24 sampai dengan 30. Pada suatu hari, Yesus membentangkan suatu perumpamaan kepada orang banyak. Hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya, menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum tumbuh dan mulai berbulir, tampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba tuan ladang itu dan berkata kepadanya, "Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu?" Jawab tuan itu, "Seorang musuh yang melakukannya." Lalu berkatalah para hamba itu, "Maukah Tuan supaya kami pergi mencabuti lalang itu?" Lalu ia menjawab, "Jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kalian mencabut lalangnya. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai tiba. Pada waktu itu, aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu, dan ikatlah berbekas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandumnya ke dalam lumbungku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang terkasih dalam Kristus, Tuhan Yesus menggunakan gandum dan ilalang sebagai sebuah perumpamaan yang dekat dalam kehidupan bangsa Yahudi. Gandum dan ilalang adalah dua tumbuhan yang sulit untuk dibedakan saat masa-masa awal pertumbuhannya. Tuhan Yesus menaburkan benih yang baik, yakni gandum, dan si jahat menaburkan semacam ilalang. Perumpamaan ini menyoroti sikap yang benar dalam berbagai pilihan cara penerimaan atau cara beriman terhadap Tuhan Yesus dan pewartaannya. Istilah panenan adalah lambang yang umum dalam Perjanjian Lama dan budaya Yahudi untuk menggambarkan penghakiman terakhir. Dengan demikian, perumpamaan Tuhan Yesus mengenai gandum dan ilalang ini merupakan nasihat untuk bertahan dan setia bersabar hingga akhir, sampai Allah memberikan keputusan yang definitif atas dunia atau hidup manusia. Di bagian akhir perikop Injil ini, para murid ditahan untuk tidak melakukan usaha paksa guna menyingkirkan orang yang tidak percaya dari antara orang-orang Yahudi yang menjadi pengikut Yesus. Pemisahan ini hanya akan terjadi secara nyata pada saat akhir zaman, baik secara personal, yakni kematian jasmani manusia secara pribadi, dan secara kolektif, yakni akhir dari dunia. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang terkasih, realitas kehidupan yang kita hadapi seringkali juga menggambarkan peristiwa serupa dengan perumpamaan Tuhan Yesus ini. Di tengah upaya menaburkan kebaikan dan kesejahteraan bersama, selalu ada saja pihak tertentu yang berusaha menghalangi, bahkan menaburkan hal-hal jahat yang dapat menghancurkan kebaikan itu. Perlu ada kebesaran hati dan kesetiaan untuk bersabar dalam menghadapi realitas ini, sembari menunggu waktu yang tepat untuk menghadapinya. Menjadi refleksi tersendiri bagi kita. Apakah kita selama ini
sungguh menjadi pribadi yang berusaha menumbuhkan benih-benih kebaikan dalam hidup kita? Ataukah jangan-jangan kita justru lebih sering menumbuhkan ilalang dalam diri kita, sehingga kita menjadi batu sandungan dan penghalang bagi perwujudan kebaikan dan kebenaran dalam kehidupan orang-orang sekitar kita? Jika kita telah menjadi benih yang baik, apakah kita adalah orang yang sabar dan tenang menghadapi persoalan, bahaya, dan musuh yang mengganggu upaya baik kita? Semoga Roh Kudus membimbing karya, usaha, dan pelayanan kita untuk menumbuhkan benih-benih kebaikan dalam kehidupan sehari-hari. Berkat Tuhan senantiasa menyertai kita dan keluarga kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, marilah kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, begitu seringnya kami menghakimi sesama di sekitar kami dan mudah marah terhadap mereka. Kami lebih cenderung bersikap sebagai ilalang bagi sesama kami dengan merampas hak orang lain. Semoga kami tidak menghasilkan buah-buah masam dalam kehidupan kami. Tuhan, kasihanilah kami dan tuntunlah kami di jalan yang benar. Amin.